Ada kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH maupun KPM BPNT. Karena mulai kemarin ini saldo bantuannya sudah masuk ke kartu KKS-nya. Nah, saldo bantuannya ini ada yang masuk Rp1.600.000, bahkan ada yang masuk sampai Rp2.000.000. Nah, sedangkan memang di pertengahan bulan ini sampai akhir bulan ini juga selain bantuan BPNT juga ada bantuan uang tambahan sebesar Rp900.000. Jadi kalau di total itu banyak sekali sampai jutaan rupiah. Nah, bagaimana kabar dan penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH maupun KPM BPNT. Karena sudah ada beberapa KPM yang saldo bantuannya masuk ke kartu KKS-nya. Nah, tidak hanya itu, ada bantuan juga dalam bentuk uang tunai yang juga masuk kartu KKS para keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian sebagian besar, ini kenapa kok mungkin salah satu dari Anda ada yang belum masuk saldo bantuannya ke kartu KKS. Nah, ini kira-kira kenapa ya? Dan bagaimana nanti akan saya jelaskan juga terkait bantuan BPNT yang informasinya bisa dicairkan secara tunai. Apakah semua daerah atau wilayah bisa dicairkan secara tunai atau mungkin hanya wilayah tertentu saja? Nah, sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, ini untuk bulan Desember hampir habis ya. Saat ini sudah tanggal 22 Desember. Nah, tapi alhamdulillah ini ada kabar gembira. Nah, ini menyambut akhir tahun atau akhir bulan Desember atau menyambut awal tahun 2022, ini semua bantuan sosial dari pemerintah ini dilakukan percepatan dalam penyaluran atau pencairannya. Dikarenakan memang deadline-nya itu akhir tahun ini sebelum tanggal 31 Desember, semua bantuan dari pemerintah itu harus segera disalurkan atau dicairkan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Nah, beberapa bantuan sosial dari pemerintah yang sudah cair itu seperti bantuan PKH, ini sudah cair mulai awal-awal bulan November ya, atau pertengahan bulan November sampai dengan Desember ini. Mungkin ada yang baru menyusul cair di PKH tahap 4 untuk termin keempat terakhir. Nah, kemudian yang belum cair bagaimana untuk bantuan PKH-nya? Nah, dilihat dulu ya untuk masalahnya bagi KPM PKH yang belum cair bantuan PKH-nya. Jika memang tahap 4 ini hanya pada termin keempat saja, tidak ada termin kelima misalnya, nah berarti data Anda ini bermasalah untuk KPM PKH yang belum cair bantuannya. Nah, dimungkinkan nama KPM PKH yang tidak masuk daftar SP2D di tahap 4 ini, nah itu biasanya bermasalah DTKS. Salah satu masalah yang paling sulit ini untuk diperbaiki, yakni tidak punya nomor ID DTKS. Berarti Anda belum terdaftar di DTKS. Nah, solusinya ya harus diusulkan baru di dalam DTKS. Bisa melalui musyawarah desa atau kelurahan, seperti usulan baru melalui musyawarah desa atau kelurahan di masing-masing desa atau kelurahannya masing-masing. Nah, itu nanti baru bisa mendapatkan nomor ID DTKS di Pusdatin nanti. Tapi ya prosesnya biasanya ya lama juga. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Dan kemudian bagi KPM PKH tahap 4 yang sudah cair,
Nah, ini kemungkinan nanti ya berpeluang untuk cair kembali di tahun depan. Bisa Januari atau mungkin Februari untuk tahap satunya. Asalkan KPM PKH tersebut masih punya komponen, masih memenuhi syarat. Kemudian komitmen itu artinya ya yang punya anak sekolah tetap menyekolahkan anaknya. Kemudian yang punya balita atau ibu hamil itu masih rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan setempat atau posyandu mungkin. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian untuk kabar untuk dalam video ini, nah nanti juga akan saya tampilkan bukti struk bahwa KPM PKH sudah terisi atau KPM BPNT dan PKH juga ini sudah terisi saldo bantuannya. Nah, ini dia. Nah, ini kemarin ya, tanggal 21 Desember tahun 2021. Nah, ada yang sudah masuk saldonya, total jumlahnya itu Rp200.000 dikalikan 8 ya. Dikalikan 8 bulan. Jadi Rp1.600.000. Nah, bahkan tidak itu, bahkan kami juga mendapatkan informasi ada yang masuk 10 bulan. Nah, jadi kalau 10 bulan itu Rp200.000 dikalikan 10 bulan totalnya 2 juta. Nah, jadi kalau 10 bulan berarti untuk BPNT nih ya, untuk BPNT berarti mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kan 8 bulan. Ditambah bonus ekstra 2 bulan. Jadi totalnya 10 bulan dapatnya. Kalau yang sudah cair di bulan-bulan Mei atau bulan sebelumnya, nah itu berarti ya hanya 8 bulan. Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ini merupakan KPM, PKH atau BPNT yang dulunya belum sempat cair bantuan BPNT-nya. Jadi langsung dirapel, mungkin datanya ini baru valid di DTKS dan baru ditetapkan di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, sehingga bantuan BPNT-nya selama di bulan-bulan sebelumnya yang belum cair itu langsung dicairkan, dirapel, plus bonus ekstra 2 bulan. Jadi itu ya, ada yang cair 2 juta, ada yang cair Rp1.600.000, ada yang cair Rp800.000. Nah, kemudian kalau yang cair tunai itu adalah bantuan tambahan bagi KPM BPNT yang masuk dalam kategori miskin ekstrim di 35 kabupaten kota yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, itu ada tambahan tunai Rp900.000. Itu bisa ditarik dalam bentuk tunai di masing-masing mesin ATM, bisa BRI, BTN, BRI atau Mandiri. Yang penting Bank Himbara ya. Nah, itu di 35 kabupaten kota itu sudah saya jelaskan dan masuk atau memenuhi kriteria dengan memiliki tanggungan misal lansia tunggal, anak yatim atau piatu. Nah, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi tidak semua. Jadi kuotanya itu yang dapat bantuan tambahan Rp900.000 yang dicairkan di bulan Desember ini itu hanya 1,24 juta KPM BPNT yang masuk dalam kategori miskin ekstrim dan di 35 kabupaten kota tersebut. Jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian selanjutnya terkait informasi mengenai bantuan BPNT yang bisa dicairkan secara tunai. Nah, ini mungkin hanya merupakan alternatif karena itu hanya surat dari Kementerian Sosial yang ditujukan kepada Bank Himbara plus BSI. Itu mungkin salah satu alternatif jika nanti sampai akhir Desember ini e-warung atau agen belum siap menyalurkan. Nah, itu bisa mungkin nanti secara tunai, tapi untuk sementara ini semuanya ya seperti biasanya. Namanya bantuan BPNT, nanti ya seperti biasa agen atau e-warung menyalurkan dalam bentuk non tunai, dalam bentuk sembako. Jadi saldo BPNT-nya dibelanjakan dalam bentuk sembako. Jadi seperti itu. Dan wajib untuk ditransaksikan sebelum tanggal 31 Desember. Mungkin ada beberapa KPM PKH maupun BPNT yang sampai saat ini belum masuk saldo BPNT-nya setelah dicek di masing-masing agen atau e-warung. Nah, ini harap bersabar ya, karena bantuan BPNT ini bergelombang. Seperti ada di salah satu bank, ini kenapa kok saldonya belum terisi semua? Hanya sebagian kecil saja. Mungkin hanya 20% di kabupaten kota tersebut yang saldo bantuan BPNT-nya baru masuk. Sebagian besar belum. Ini ternyata informasinya kartu KKS, BPNT, PPKM maupun reguler itu yang belum terdistribusi. Nah, ini harus didistribusikan. Jadi nunggu itu dulu katanya baru
diinjek saldo bantuan ke kartu KKS-nya. Nah ini ya nggak tahu sampai kapan, karena di perintahnya dari Kementerian Sosial harus transaksi semuanya sebelum atau sampai tanggal 31 Desember terakhir. Nah mungkin cukup itu ya Sobat YouTube, dan silakan dicek ke masing-masing agen atau e-warung kartu KKS-nya apakah saldo bantuan BPNT-nya sudah masuk atau belum, karena di SP2D penerima BPNT itu yang tidak masuk SP2D saldonya ada yang sudah masuk. Nah ini ya, jadi ya bisa dicek di agen atau e-warungnya masing-masing apakah saldonya sudah masuk untuk memastikan atau belum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.